Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam bagi kita sekalian. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tema renungan kita adalah berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Sahabat renungan malam Salom. Dalam nas renungan malam ini dijelaskan tentang keberadaan Yohanes Pembaptis dalam penjara. Ia dipenjarakan oleh Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan karena ia dengan berani telah menegur kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Herodes Antipas. Dan Yohanes Pembaptis juga mengecam perilaku Herodes Antipas yang mengawini Herodias, istri dari saudaranya Filipus. Karena hal itu bertentangan dengan adat bangsa Yahudi. Ketika Yohanes Pembaptis menjalani hari-hari dalam penjara itu, Yesus telah melayani di tengah-tengah masyarakat Yahudi di wilayah Galilea, memberitakan Injil atau berkhotbah dan melakukan mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Pelayanan Yesus itu segera tersebar secara meluas di tengah-tengah masyarakat. Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara pun juga mendengar kabar pelayanan Yesus dari penjelasan murid-muridnya yang datang berkunjung ke penjara. Tentulah Yohanes Pembaptis mengingat ketika ia membaptiskan Yesus, yang ketika itu turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati hinggap di atas Yesus. Dan suara Allah terdengar dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan tentulah Yohanes Pembaptis juga mengingat ketika ia berseru tentang Yesus, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Setelah mendengar penjelasan murid-muridnya, kemudian Yohanes Pembaptis mengutus 2 orang muridnya untuk menanyakan kepada Yesus satu pertanyaan penting dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaan itu adalah, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Maksud pertanyaan ini bahwa Yohanes ingin memastikan apakah Yesus itulah Mesias atau bukan. Sahabat renungan malam Salom, dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, sebelum ia dipenjarakan oleh Herodes, Yohanes Pembaptis telah menyerukan kepada orang Yahudi tentang kedatangan Mesias. Dan Yohanes Pembaptis mengajak orang Yahudi untuk bertobat dan membaptiskan diri sebagai tanda pertobatan, sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias itu. Bukan hanya masyarakat awam yang diajak bertobat, tetapi orang Farisi dan orang Saduki sebagai tokoh agama Yahudi dan tokoh masyarakat juga diajak bertobat dan harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan
pertobatan. Ketika kedua murid Yohanes Pembaptis menyampaikan pertanyaan dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus, saat itu Yesus sedang melayani di tengah-tengah orang ramai, mengajarkan firman Tuhan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis itu, Yesus tidak mengatakan, "Ya, akulah Mesias yang dijanjikan itu." Tetapi Yesus menyuruh kedua murid Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis tentang pelayanan Yesus yang telah mereka lihat, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mujizat-mujizat yang telah disebutkan atau diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi warga masyarakat adalah sebagai tanda yang menyertai pelayanan Mesias, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya telah menubuatkan pelayanan Mesias itu, bahwa Mesias itu berkuasa melakukan mujizat-mujizat. Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mesias juga menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nubuatan Nabi Yesaya itu dapat kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 5 hingga ayat 6 dan pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan menyebutkan pelayanan-pelayanannya kepada Yohanes Pembaptis, tentulah Yohanes Pembaptis sebagai orang yang dipakai Allah untuk memberitahukan kehadiran Mesias, dapatlah memahami jawaban Yesus itu. Sesungguhnya Yesuslah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan Yesus menekankan lagi dalam pesannya kepada Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sahabat Renungan Malam Salom, Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 mengatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Allah Bapa memberi perintah utama bagi kita agar kita mempercayai atau mengimani Yesus Kristus Juru Selamat, agar kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, agar kita taat melakukan perintah-perintah Yesus, agar kita mengandalkan kuasa dan pertolongan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam nas bacaan malam ini, Yesus menegaskan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Orang yang menolak Yesus tentulah tidak beroleh pengampunan dosa dan tidak beroleh keselamatan di dalam karya Yesus. Orang yang menolak Yesus senantiasa menanggung murka Allah yang menjadi kebinasaan mereka. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, inilah yang berbahagia, sebab kita diperdamaikan kepada Allah, kita diteguhkan menjadi anak-anak Allah, kita pewaris segala kasih karunia Allah, mewarisi berkat untuk kehidupan kini, dan mewarisi hidup kekal yang akan datang. Marilah kita tetap membangun persekutuan kita yang teguh kepada Yesus Kristus, agar iman kita kepada Yesus Kristus tetap teguh dan kita tetap taat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah orang yang percaya
kepada Yesus. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa percaya bahwa Yesuslah Juru Selamat kami. Agar kami beroleh keselamatan, penghiburan, dan berkat-berkat di dalam kasih Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami ya Tuhan dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkatilah kami bekerja, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.